one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Raha, mahasiswa dari Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sejarah Sastra Indonesia periode tahun 1945 sampai dengan 1953. Materi yang pertama yaitu Angkatan 45. Munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah Indonesia memberikan sesuatu yang baru. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa. Bukan bahasa buku, tetapi bahasa sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Pada tahun 1950, surat kepercayaan gelanggangan dibuat dan diumumkan. Ketika itu, Chairil Anwar sudah meninggal. Surat kepercayaan itu semacam pernyataan sikap yang menjadi dasar pegangan perkumpulan yang berwarna Gelanggangan Seniman Merdeka. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1947 pada masa Chairil Anwar masih hidup. Sebagai media tempat para seniman, Gelanggangan Seniman Merdeka ini bergerak dalam warta sepekat siasat yang dipimpin oleh Rusihan Anwar. Dibuka ruangan kebudayaan yang diberi gelanggangan yang semula. Tidak ada hubungan organisatoris antara Angkatan 45 atau yang bukan organisasi dengan perkumpulan Gelanggangan Seniman Merdeka. Hingga sekarang orang berpaling kepada surat kepercayaan tersebut kalau hendak merumuskan konsep 45 tentang hidup dan seni. Karena Gelanggangan Seniman Merdeka terkumpul tokoh-tokoh sastra dan seniman yang dikenal dengan Angkatan 45. H.B. Jassin, Sitrus Sitomoran, Rusihan Anwar, Hadi Madja, dan lain-lain gigih membela Angkatan 45 dan mengatakan bahwa pengarang yaitu muda-muda ini tak bisa lagi digolongkan kepada Angkatan Purba Baru. Pada tahun 1952, H.B. Jassin mengumumkan esai berjudul Angkatan 45 yang merupakan pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Esai ini kemudian diterbitkan dan perkumpulan karangan Jassin yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik dan esai pada tahun 1945. 12 tokoh dalam Angkatan 45. Yang pertama, Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 22 Juli tahun 1922. Sekolahnya hanya sampai muluk atau SMP, dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta. Tapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Asrul Sani dan Rifa. Tokoh yang kedua, Asrul Sani dan Rifa Lapin. Penyair kawan Chairil yang sama-sama mendirikan Gelanggangan Seniman Merdeka ialah Asrul Sani dan Rifa Lapin. Ketiga penyair itu, Chairil, Asrul, Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaruan puisi Indonesia, pelopor Angkatan 45. Tokoh yang ketiga yaitu Idrus. Idrus yang lahir pada tanggal 21 September tahun 1921 biasanya dianggap orang sebagai salah satu seorang tokoh pelopor Angkatan 45. Ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Tokoh yang ketiga yaitu Idrus. Idrus yang lahir pada tanggal 21 September tahun 1921 biasanya dianggap orang sebagai salah satu seorang tokoh pelopor Angkatan 45. Ia sendiri selalu menolak penamaan itu. Tokoh yang keempat yaitu Akdiat K. Miharjat. Meskipun pada zaman revolusi, ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman. Nama Akdiat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis pada tahun 1968. Tokoh yang kelima, Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur adalah pengarang yang sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang.
pada masa awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkan dan romannya Perburuan pada tahun 1950 mendapat hadiah sayembara mengarang. Yang keenam, Mochtar Lubis. Mochtar Lubis lebih terkenal sebagai wartawan. Surat Kabar Indonesia Raya yang dipimpinnya dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan. 7. Yaitu Utui Tatang Sontani. Utui Tatang Sontani terkenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-dramanya tersebut, Utui sangat mengedepankan individu dan menyadakan norma-norma masyarakat, agama, dan moral yang ada. Tokoh yang ke-8, Sitrus Tumorang. Kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan ini, Sito kebanyakan mempergunakan soneta dalam menyisakan pengalaman dan petualangan selama di kota. Yang ke-9, Aho Hadimadja. Pada masa Jepang, ia turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemahan Sunda di kantor pusat kebudayaan. Tokoh yang ke-10, Balfas dan Rusman Sutya Sumarga. Balfas lebih terkenal sebagai prosais meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya Anak Revolusi menarik perhatian orang dan diumumkan majalah Gema Suasana pada tahun 1948. Ke-11, Trisno Soemardjo. Selain sebagai pengarang, beliau dikenal pula sebagai pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperlihatkan pada masa awal revolusi. Tokoh yang terakhir, Kustanti Kartakusuma. Kustanti Kartakusuma pada angkatan 45, tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45, baik isi maupun bentuknya. Materi yang terakhir, para pengarang wanita. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an, kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti ini. 1. Materi yang terakhir, para pengarang wanita. Para pengarang wanita tidak banyak jumlahnya. Sekitar tahun 50-an, kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti Ida Nasution. Yang kedua, Wolujati Supangan. Ketiga, Rukiah Kartapati. Yang keempat, ST Nuraini atau Tani. Yang kelima, Suwarsi Dojo Puspito. Terima kasih.